Dan akhirnya selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan aku ngejalanin diet yang aku rasain bukan kayak diet. Itu aku turun sekitar 8 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Cik Hervi. Ini video pertama aku. Di sini aku mau sharing aja tentang pengalaman diet yang pernah aku jalanin. So kalau kalian penasaran, stay tune. Oke teman-teman, di sini aku mau sharing. Jadi awal mula aku diet itu pada 2019 bulan Februari. Awal aku diet itu sebenarnya aku udah pernah dietnya itu diet FGD, diet makanan rebus-rebusan. Cuman diet itu nggak cocok di aku. Kenapa nggak cocok di aku? Bukan karena dietnya, tapi karena diri akunya. Karena aku orangnya super malesan, aku paling gak tahan sama namanya ngeliat makanan. Sekalinya aku makan yang enak-enak, yang manis-manis, aku selalu anggap diet aku nggak berhasil. Dan aku tuh orang yang selalu pengen instan, pengen buru-buru kayak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dari diet itu. Nah, selama berbulan-bulan aku nggak pernah diet lagi. Pokoknya aku selalu mikir, cintai badan aku, apa adanya seperti ini gitu ya. Tapi makin lama kelamaan aku ngerasa, oh iya, badan aku tuh begah, jalan capek, pakai baju ini itu kayak ibu-ibu, bete deh pokoknya, pasti kan udah kayak gitu. Jadi pada akhirnya aku kan waktu itu ikut mama aku ke bidan, aku di situ nimbang berat badan aku, dan berat badan aku tuh hampir mencapai 59 kilo, baru hampir mencapai 59 kilo. Karena di rumah aku nggak punya timbangan, jadi aku nggak pernah nimbang setiap minggu, aku nggak pernah nimbang setiap bulan. Jadi aku nimbang tuh gimana mama aku kalau misalnya aku bidan atau misalnya aku ke dokter gitu aja. Akhirnya aku nemuin diet yang cocok sama aku itu pada tahun 2019 bulan Februari. Diet yang cocok itu namanya defisit kalori. Itu defisit kalori itu adalah mengurangi porsi makan kita, mengurangi apa yang kita makan. Jadi dipangkas nih, misalnya contohnya ya, kita makan nasi 1 porsi. Nah, kalau kita lagi diet defisit kalori, kita ganti makannya sama setengah porsi nasi. Gitu lah. Boleh lauknya banyak, cuman lauknya kayak sayuran, kayak yang protein kayak telur, kayak tahu, tempe, kayak gitu. Tahu tempe kan nggak cuma bisa digoreng aja, tapi bisa dipanggang juga, itu juga enak. Tahu juga bisa dikukus kan. Nah, seperti itu. Maaf ya kalau aku ngomongnya ada berantakan karena aku bukan coach diet. Aku di sini cuma sharing aja pengalaman diet yang udah pernah aku jalanin. Jadi kalau pagi itu aku tuh makannya selama pisang, dan kalau siang aku makannya kayak gini, ini kayak yang ada di sini. Aku makannya sama 3 sendok nasi sama lauknya dan sayurannya. Nah, udah gitu untuk sorenya aku biasanya ngemil. Kadang ngemil fitbar, aku kadang ngemil buah. Nah, dan malamnya karena aku biasanya kerja waktu dulu kan aku masih kerja, karena dulu aku kerja kadang suka malamnya itu pulang kerja aku baru makan tuh, aku pulang kerja baru makan. Kadang aku baru makan sama kayak makan siang 3 sendok nasi, lauk plus sayurannya. Nah, itu aku jalanin selama kurang lebihnya 2 bulan, dan aku nggak lepas sama seminggu itu 4-5 kali aku olahraga aku tuh nggak ke gym, olahraga aku nggak lari di luar, aku cuma olahraga di rumah. Karena aku seorang bukan wanita karir, pokoknya aku seorang pekerja. Jadi aku kalau misalnya ada waktu pasti aku olahraganya cuma di rumah aja. Aku cuma hanya mengandalkan YouTube aja. Kayak misalnya aku cardio di cardio dance, aku hit cardio, kadang aku HBS, aku ikut-ikutin yang kayak gitu-gitu. Nah, selama seminggu itu 4-5 kali. Nah, aku nggak pernah lepas dari itu. Tapi kenapa aku bisa dibilang kok diet masih bisa makan bakso, kok dia bisa makan mie? Namanya juga defisit kalori. Jadi aku makan sesuai sama kebutuhan kalori aku aja gitu. Misalnya aku makan bakso nih 1 porsi, aku ganti jadi setengah porsi. Udah gitu di baksonya aku tambahin, aku minta banyakin sayurannya, aku kurangin kuahnya, dan aku dikitin sausnya. Tapi pakai sambalnya tetap aku dikitin saus dan kecapnya. Itu aku masih bisa menikmati bakso
Terus aku juga masih bisa aku juga masih ada kok kadang seminggu 2 kali aku makan mie goreng kuah, tapi dengan catatan aku makannya cuma setengah. Dan dibanyakin sayurnya, kayak aku tambahin wortel, aku tambahin sawi hijau, aku tambahin timun. Nah, jadi selama aku diet itu aku sama sekali tidak minum yang namanya manis-manis. Kayak aku nggak minum boba, aku nggak minum Thai tea, aku juga nggak minum susu, aku nggak minum teh manis, aku nggak minum seperti itu selama 2 bulan aku diet ini ya. Aku nggak pernah sama sekali nggak minum itu. Aku selalu minum air putih, selalu air putih, nggak pernah lepas dari minum air putih. Nah, air putih itu bukan hanya untuk ngedetox badan, bukan hanya untuk ngurusin badan, tapi ngebersihin seluruh badan. Aku ngerasain banget, nanti aku bakal ceritain lagi kenapa air putih itu sangat penting di video selanjutnya. Jadi selama aku 2 bulan itu aku bener-bener ngejalanin diet itu, tapi selama 1 minggu aku selalu nyediain 1 hari untuk cheating day. Kenapa dan cheating day? Jadi hari aku bisa bebas makan, cuman dalam catatan bisa bebas makan, tapi masih dalam porsinya kalori kita gitu. Jadi aku masih bisa makan donat, aku masih bisa makan yang manis-manis kayak gitu, apa yang aku mau gitu. Cuman itu dalam catatannya kita harus sesuai sama porsi kita ya, sama kalori kita maksudnya. Contohnya misalnya kalori harian kita itu 1300. Nah, jadi kita cheating day, tapi dan akhirnya selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan aku ngejalanin diet yang aku rasain bukan kayak diet. Itu aku turun sekitar 8 kilo dari 58 kilo tadi aku nimbang sampai ke 50 kilo. Itu aku kaget banget, karena kan aku juga nggak pernah nimbang. Sekalian nimbang tuh kadang ya udah 54, udah 52 gitu. Akhirnya terakhir aku nimbang sehabis lebaran aku nimbang 50 kilo, aku ada di angka 50 kilo setelah berapa tahun aku di atas 55 kilo terus. Nah, akhirnya ada nih beberapa teman aku juga yang masih suka nanya sama aku, diet kok jajan, diet kok makan nasi, diet juga kok makan bakso gitu. Ya ini diet aku gitu ya. Aku di sini hanya menjelaskan kepada kalian ya, aku bukan coach diet. Di sini aku menjalani diet apa yang sesuai sama badan, sesuai sama aku, yang aku bisa dijadikan lifestyle buat hidup aku. Jadi untuk diet itu juga dia berbeda-beda sesuai tergantung tubuhnya. Ada yang cepat turun, ada yang lama turunnya kayak gitu. Jadi kalau kalian misalnya ikut diet kayak aku, itu sesuai badan kalian, jangan berpatok sama aku juga. Nanti kalian bisa searching apa itu defisit kalori, dan kalian juga bisa lihat di Instagram cari aja hashtagnya defisit kalori, dan di situ banyak keluar tentang defisit kalori. Jadi selama pola makan kita teratur sesuai ke kalori tubuh kita, selama olahraga kita juga teratur, kita masih bisa makan apa aja sesuai apa yang kita mau. Cuman dalam catatan jangan melebihi kalori kita. Itu semua ada di pilihan aja sih. Kalau misalnya kalian pengen makan rebusan yang hambar, nggak apa-apa. Kalau kalian mau ikutin diet kayak aku yang aku jalanin, itu bisa. Cuman slow but sure, itu memang perlahan, tapi pasti. Jadi selama 2 bulan yang aku jalanin ini, aku alhamdulillah bisa turun sekitar 8 kilo. Diet yang aku jalanin defisit kalori ini. Kalau kalian masih bingung apa itu defisit kalori, kalian bisa searching di Instagram atau di YouTube. Itu banyak banget orang yang jelasin tentang apa itu defisit kalori. Aku nggak bisa jelasin semua karena di sini porsi aku cuma hanya nge-share apa yang udah aku jalanin, nge-share apa yang aku rasain selama diet ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih tahu, kalian bisa cek YouTube-nya Kayulia, bisa cek di situ YouTube-nya. Jadi aku hanya berbagi pengalaman aja tentang diet yang udah aku pernah jalanin, diet kalori. Alhamdulillah aku bisa turun sekitar 8 kilo selama kurang lebihnya 2 bulan. Nah, jadi setelah 2 bulan itu, kalau misalnya nanya nih udah 2 bulan nih, kan aku pada tahun lalu itu aku selama 2 bulan diet, bener-bener diet yang namanya dia defisit kalori gitu ya, masih memikirkan hitungan kalori. Nah, setelah 2 bulan aku mendapatkan goals aku 50 kilo. Nah, disitu aku mulai gak dihitung kalori, aku hanya pakai insting apa aja. Aku hanya cuman, oh ini aku makan 4 sendok, oh ini nasi, lauknya segini, yang penting tuh ada sayuran di setiap makanan aku gitu. Tapi aku mulai minum boba, aku juga mulai minum susu kayak gitu aja. Cuman alhamdulillah sampai saat ini
berat badan aku tuh tetap ada di angka 50, karena sudah terbiasa makan sama makanan yang porsinya sedikit. Jadi sekali makan makanan yang porsinya banyak itu keburu begah sendiri, keburu kekenyangan. Jadi udah jadi kebiasaan aku. Nah itu untungnya defisit kalori menjadikan kebiasaan yang lebih baik kayak gitu. Ini perbedaan aku ya, dari 58 kilo ke 50 kilo. Beda ya, dari gemuk banget sampai ke kurus. Jadi itu sharing tentang pengalaman diet aku. Mohon maaf banget kalau misalnya kata-katanya nggak teratur, kata-katanya bolak-balik, karena aku orang yang paling nggak bisa menata kata-kata dengan baik. Pada intinya sih diet aku itu selama kurang lebih 2 bulan bisa turun dari 58 kilo sampai ke 50 kilo dalam waktu 2 bulan, turun 8 kilo gitu. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah, jadi aku bisa jawab pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, bisa di subscribe, di share sama teman-teman kalian yang lagi berjuang untuk diet juga, dan jangan lupa di like juga. Oke, akhir wakalam, mohon maaf sekali kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.